Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina Herunisa, NPM 20120106 dari kelas 2F Prodi PGSD Universitas Bagharia Semarang. Saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan analisis materi pembelajaran PKN di SD. Analisis materi pembelajaran PKN di SD, kelas 3 semester 2, tema 6, energi dan perubahannya. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018, subtema 1, sumber energi. Pada pembelajaran 1 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pada pembelajaran 2, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 3 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pada pembelajaran 4, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kompetensi 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 5, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pembelajaran 6, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ringkasan uraian materi pada subtema 1. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 mengajarkan peserta didik untuk menghemat penggunaan air sebagai sumber energi. Setiap manusia pasti membutuhkan energi seperti makanan dan minuman, juga merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya, mereka sedang melakukan senam irama. Setelah melaksanakan senam irama, Siti dan teman-temannya kembali ke kelas untuk istirahat dan minum. Pak Guru juga menjelaskan bahwa air juga merupakan sumber energi. Maka dari itu, kita dapat menghemat penggunaan air, seperti mematikan keran jika tidak digunakan, dan jangan mengamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mengajarkan peserta didik tentang hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi air juga sumber energi listrik, seperti bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Hampir semua kegiatan manusia di era modern ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, rumah tangga, dan lain-lain. Sebagai warga negara sekaligus konsumen atau pengguna listrik, kita memiliki hak dan untuk menggunakan energi dan kewajiban terhadap penggunaan listrik, seperti yang tertuang pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, mengajarkan peserta didik tentang kewajiban menghemat BBM. Selain energi listrik, BBM juga termasuk sumber energi pada kendaraan, untuk menyalakan kompor, menghidupkan mesin-mesin di pabrik, dan lain-lain. Bahan bakar minyak atau BBM ini berasal dari fosil hewan yang mati tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. BBM dibutuhkan waktu yang lama, dan BBM dipakai setiap hari oleh manusia, sehingga kebutuhan BBM semakin meningkat. Oleh sebab itu, kita memiliki kewajiban untuk menghemat BBM agar tidak cepat habis. Pada pembelajaran 6 membahas tentang hak dan kewajiban sebagai manusia untuk menghemat energi.
Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar bahwa sama pentingnya untuk melestarikan sumber energi, dan semua manusia berhak mendapatkan energi, seperti mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan lain-lain. Selain mendapatkan hak, dan kita juga wajib untuk memanfaatkan energi, seperti menutup keran setelah dipakai, mematikan lampu jika tidak diperlukan, dan lain-lain. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Subtema 2. Perubahan energi. Pada pembelajaran 1 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pada pembelajaran 2, kompetensi dasar 1.2. Menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2. Menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2. Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 3 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pembelajaran 4, kompetensi dasar 1.2. Menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 2.2. Menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2. Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 5, kompetensi dasar 1.2. Menerima amanah hak dan kewajiban anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2. Menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2. Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 6, kompetensi dasar 1.2. Menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2. Menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2. Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ringkasan uraian materi pada subtema 2. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 mengajarkan peserta didik tentang kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Dalam penggunaan energi diperlukan kesadaran setiap individu. Kita harus bijak dan mampu mengendalikan setiap penggunaannya dengan tepat agar dapat bermanfaat dan tidak membuang energi lainnya. Selain itu, perlu upaya kesadaran dalam bentuk tindakan seperti tidak meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan menyala, mengurangi penggunaan air, dan lain-lain, sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk menjaga sumber energi yang ada di bumi. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 membahas tentang menghargai energi. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Masa panen merupakan saat yang menyenangkan bagi para petani. Kemudian petani mengangkut dan menjual hasil panen ke pasar. Sebagai orang yang berjasa dalam menghasilkan sumber energi bagi masyarakat, tentunya petani membutuhkan waktu dan energi dalam mengelola sawah ataupun kebunnya. Jadi, sebagai masyarakat, kita perlu menghargai jasa petani dalam membantu kehidupan sehari-hari kita, meskipun tidak secara langsung. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, dan energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 membahas tentang kewajiban bertanggung jawab terhadap penghematan energi. Hemat adalah kewajiban semua orang. Penghematan energi merupakan tanggung jawab manusia dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 membahas tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Setiap kegiatan manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Perubahan energi dari satu ke bentuk lainnya. Perubahan energi inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan.
Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1, kompetensi dasar mengenai PKN tidak ada. Pada pembelajaran 2, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 3 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pada pembelajaran 4, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 5, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pada pembelajaran 6, kompetensi dasar 1.2, menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ringkasan uraian materi pada subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, membahas tentang hak menikmati energi dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Seluruh energi di bumi ini penggunaannya adalah hak dari masyarakat. Tentu setiap hak yang didapatkan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya. Anak-anak memiliki hak untuk bermain dan kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Hak pasti berhubungan dengan individu yaitu anak. Orang tua juga mempunyai kewajiban atau keharusan untuk anak-anaknya, seperti memberikan izin untuk bermain bersama teman-temannya. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh anak, dan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh orang tua. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, membahas tentang kewajiban melestarikan sumber energi. Hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung terhadap kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Meskipun tinggal di tempat yang berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di sekitar pekarangan rumah, dan melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus kita lakukan seorang warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 membahas tentang kewajiban menjaga lingkungan alam agar tidak tercemar. Briket merupakan salah satu alternatif penghasil energi yang ramah lingkungan. Briket terbuat dari tempurung kelapa yang memiliki kelebihan dibanding dengan bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, akan tetapi briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi sampah. Penggunaan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan, dapat menciptakan lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Maka dari itu, kita wajib memanfaatkan kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 membahas tentang kewajiban memanfaatkan energi alternatif. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat pakaian, dan bahkan limbah kotoran hewan pun bisa dimanfaatkan.
Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran. Contohnya, gas dari limbah kotoran sapi yang digunakan sebagai sumber energi penerangan atau memasak dan digunakan untuk membuat pupuk. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan harus tetap diupayakan agar kehidupan berlangsung dengan baik. Subtema 4. Penghematan energi. Pembelajaran 1 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pada pembelajaran 2, kompetensi dasar 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 tidak ada kompetensi dasar mengenai PKN. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, kompetensi dasar 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kompetensi dasar 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Pembelajaran 6. Kompetensi dasar 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ringkasan uraian materi pada subtema 4. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 membahas tentang kewajiban menghemat energi sesuai sila kelima Pancasila. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi, salah satunya dengan menghemat listrik. Karena untuk mengaktifkan listrik di Indonesia, PLN masih menggunakan BBM belakangan ini sudah semakin berkurang jumlahnya. Kalau kita tidak melakukan penghematan dari sekarang, BBM bisa habis. Pada akhirnya, kalau habis, kita tidak akan bisa menikmati listrik lagi. Selain membantu bangsa sendiri, dengan penghematan listrik membantu upaya dunia dalam kampanye atau global warming. Hemat juga termasuk perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Sebaiknya kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan energi listrik karena termasuk pemborosan. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 membahas tentang hak dan kewajiban menjaga lingkungan hidup. Lingkungan merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup, bertempat tinggal, dan berkembang biak. Sebagai satu kesatuan tempat, makhluk, benda, dan kondisi pada suatu ruang di mana manusia terikat di dalamnya, maka lingkungan sangat mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia. Guna menjaga lingkungan hidup di sekitar, perlu adanya kesadaran masyarakat. Adanya suatu sumber energi di lingkungan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Akan tetapi, pejalan kaki juga berkewajiban untuk menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Setelah masyarakat menjelaskan kegiatan untuk menjaga lingkungannya, maka masyarakat tersebut dapat menikmati hasil atau haknya atas lingkungan tersebut. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 membahas tentang hak memanfaatkan energi dan kewajiban untuk menjaga energi. Manusia berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam, namun berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga ketersediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Adapun peraturan tentang sumber energi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengatur tentang pengaturan energi terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya tertinggi, cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional, keadaan krisis dan darurat energi, serta harga energi, hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi. Pembelajaran 6.
Pada pembelajaran 6 membahas tentang kewajiban menghemat energi air di lingkungan sekolah. Penggunaan air di sekolah juga harus hemat. Menghemat air itu diperlukan di mana saja, seperti saat pikat menyiram tanaman di depan kelas, juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan membuang-buang air yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Guna menciptakan lingkungan sekolah yang baik, tentu perlu didukung oleh warga sekolahnya. Sekian presentasi mengenai identifikasi dan analisis materi pembelajaran PKN di SD. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.